Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel ini Bapak Ibu. Channel tempat kita berbagi informasi, baik itu informasi ASN, informasi pensiunan, serta informasi lain yang relevan untuk Bapak Ibu dimanapun berada. Dan sebelum kami berbagi informasi terbaru ini kepada seluruh Bapak Ibu ASN dan juga pensiunan di seluruh Indonesia, pertama-tama kami menyapa Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi Bapak Ibu pensiunan PNS yang terhormat dan juga ASN di seluruh Indonesia, di video kita kali ini kami kembali hadirkan satu informasi terbaru akhir-akhir ini yang berkaitan dengan gaji ASN dan pensiunan yang kembali dirapel pada bulan Agustus 2025 mendatang. Dan tentu ini sebuah informasi gembira bagi seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS karena seluruh anggota DPR akhirnya sepakat agar gaji ASN dan pensiunan ini kembali dirapel setelah dilakukan rapel pada tahun 2024 lalu. Dan usulannya, rapel ini akan dilaksanakan dan direalisasikan pada Agustus 2025 ini. Nah, bagaimana informasi selanjutnya terkait dengan kesepakatan DPR terkait dengan rapel dan kenaikan gaji para ASN dan pensiunan ini? Silakan disimak video ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap informasi yang kami update melalui channel ini dapat tersalurkan kepada Bapak Ibu pensiunan di seluruh Indonesia. Jadi langsung saja kita simak informasinya Bapak Ibu, dan di sini telah kami tampilkan sebuah berita nasional yang akan menjelaskan secara komprehensif kepada kita semuanya, secara khusus bagi para ASN dan juga pensiunan di seluruh Indonesia. Pemerintah melalui Presiden telah memastikan adanya kenaikan gaji bagi pegawai negeri sipil atau PNS, anggota TNI dan Polri, serta kenaikan uang pensiun. Kepastian ini yang disampaikan dalam nota keuangan DPR RI disambut baik namun sekaligus membuka diskusi yang lebih luas mengenai tantangan kesejahteraan pekerja di Indonesia secara keseluruhan. Jadi baru-baru ini Bapak Ibu pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto di mana memastikan adanya kenaikan gaji bagi seluruh Bapak Ibu pegawai negeri sipil dalam hal ini ASN dan juga kenaikan rapel uang pensiun di tahun 2025 ini. Dan ini menjadi satu kepastian dalam nota keuangan DPR RI baru-baru ini yang kemudian disambut baik sehingga membuka satu diskusi yang lebih luas mengenai tantangan kesejahteraan para pekerja secara khusus bagi ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia. Kemudian, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI menyatakan bahwa sejumlah kementerian dan lembaga telah mengajukan tambahan anggaran dalam APBN untuk merealisasikan kenaikan gaji ini. Jadi ini satu sinyal yang sangat gembira Bapak Ibu ya, dan ini sangat kita apresiasi karena Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI ini dengan tegas menyatakan bahwa kementerian dan lembaga telah mengajukan tambahan anggaran dalam menaikkan atau merealisasikan kenaikan gaji maupun rapel Bapak Ibu ASN dan juga pensiunan pada tahun 2025 ini. Setelah itu, kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja aparatur negara, tetapi juga mengakselerasi transformasi ekonomi dan memperkuat reformasi birokrasi yang berintegritas dari pusat hingga daerah. Jadi untuk rapel dan kenaikan gaji ini Bapak Ibu tidak serta-merta sebenarnya untuk meningkatkan kinerja, tetapi ini juga bentuk untuk mengakselerasi perubahan ekonomi dan memperkuat reformasi birokrasi yang jujur dan berkeadilan tentunya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, anggota Komisi 11 DPR RI memberikan apresiasi terhadap rencana pemerintah ini. Gus Irawan Pasaribu menyebut bahwa kinerja ASN yang optimal dalam melayani masyarakat patut diapresiasi. Namun ia menekankan pentingnya penyesuaian dengan kemampuan keuangan negara. Dalam pernyataannya Bapak Ibu, terkait dengan rapel dan kenaikan gaji ini disampaikan bahwa saya pikir itu sesuatu yang pantas kita apresiasi juga karena bagaimanapun para ASN ini memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu saja harus sesuai dengan kemampuan keuangan negara kita, ujar Gus Irawan. Jadi perihal rapel dan kenaikan gaji ini pada Agustus 2025 mendatang Bapak Ibu disampaikan oleh
salah seorang anggota DPR RI dalam hal ini Kusirawan, bahwa ini menjadi satu sinyal yang sangat penting terkait dengan kenaikan gaji ASN ini. Dan ini juga diapresiasi oleh beliau karena ASN dinilai juga memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat. Selanjutnya, pandangan serupa disampaikan oleh Hidayatullah, anggota Komisi 11 lainnya. Menurutnya, kenaikan gaji pokok ASN sudah selayaknya dilakukan mengingat tingkat inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus terjadi. Jadi ada beberapa alasan Bapak Ibu ya. Dari anggota DPR yang lain juga menyampaikan bahwa ini layak untuk kenaikan gaji ini karena mengingat saat ini terjadi inflasi dan juga kenaikan harga-harga kebutuhan pokok di pasaran, khususnya di kalangan para ASN dan juga pensiunan. Ia berpendapat bahwa gaji pokok yang ideal akan memberikan kenyamanan bagi para abdi negara dalam bekerja. Kemudian di sisi lain, Syihar Sitorus berharap kenaikan gaji ini dapat memicu peningkatan produktivitas, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Jadi salah satu tujuan lain daripada rapel dan kenaikan gaji ini ke depannya Bapak Ibu, di mana salah seorang anggota DPR lagi, Bapak Syihar Sitorus dalam hal ini mengatakan bahwa gaji ini sangat penting untuk ditingkatkan karena ini berhubungan dengan produktivitas, efektivitas, dan juga kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Nah, dalam pernyataan beliau disampaikan di sini, ketika ini naik, yang kita harapkan adalah kinerja yang semakin efisien, semakin efektif. Ujung-ujungnya adalah masyarakat akan merasa pelayanan dari pemerintah itu semakin bagus. Jadi ini menjadi trigger Bapak Ibu ya, agar pelayanan kepada masyarakat ini benar-benar prima ketika adanya rapel dan kenaikan gaji ini di kalangan para ASN dan tertutup kemungkinan juga bagi para pensiunan PNS. Berikutnya Bapak Ibu, meskipun kenaikan gaji PNS menjadi berita positif, diskusi melebar pada masalah struktural yang lebih dalam. Biaya hidup yang semakin tinggi terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Kenaikan gaji dari tahun ke tahun dirasa tidak sepadan dengan lonjakan inflasi, khususnya di sektor properti dan pendidikan. Nah, seorang pengamat ekonomi, Anggito Abimanyu, menyoroti bagaimana kaum milenial semakin sulit membeli rumah yang dianggap sudah impossible, kecuali di lokasi yang sangat jauh dari pusat kerja. Selanjutnya, fenomena ini bahkan memicu munculnya isu sosial seperti channel free dengan beratnya beban ekonomi. Jadi ini juga berhubungan Bapak Ibu ya bagi generasi milenial saat ini terkait dengan anggaran negara dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, dalam pendapat yang disampaikan oleh beliau dalam hal ini, masalahnya gaji dasarnya sudah rendah. Jadi bukan soal kenaikannya, tapi basic salary-nya yang tidak terlalu tinggi, jelas Anggito. Nah, ini yang diungkapkan oleh beliau dalam hal ini. Nah, seterusnya, ia membandingkan beratnya biaya hidup di Jakarta dengan kota lain seperti Yogyakarta, di mana kualitas hidup bisa lebih baik karena biaya hidup dan transportasi yang lebih terjangkau. Tantangan ini tidak hanya soal biaya tetapi juga soal kualitas hidup. Nah, lagi-lagi dia menambahkan Bapak Ibu dalam pernyataannya, di Jakarta berangkat kerja bisa jam 2, pulang jam 8 atau jam 9. Kemudian bagaimana kualitas keluarganya? Ini yang harus kita pikirkan bersama tampaknya. Jadi inilah argumen-argumen atau pernyataan-pernyataan yang mendukung daripada kenaikan gaji ini Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, dalam informasi ini juga disampaikan lagi-lagi, sektor padat karya seperti tekstil dan manufaktur elektronik dinilai paling rawan mengalami kesulitan. Nah, Anggito Abimanyu menyarankan agar perusahaan yang menghadapi masalah arus cash atau cash flow dapat mencari solusi, salah satunya dengan mengajukan pinjaman jangka pendek ke perbankan. Nah, ini yang disampaikan oleh beliau. Selanjutnya, menurutnya pemenuhan kewajiban THR adalah harga mati karena kegagalan membayarnya dapat memicu gejolak sosial, terutama dalam situasi politik saat ini. Pandangan dari redaksi media bisnis juga menyoroti sektor perdagangan yang terkait ekspor dan pertambangan, yang kemungkinan bonus atau THR-nya tidak akan sebesar tahun sebelumnya akibat penurunan harga komoditas. Semua disinggung dalam hal ini Bapak Ibu ya, baik itu di sektor pemerintahan maupun di sektor swasta. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, pada akhirnya kenaikan gaji ASN dan juga pensiunan merupakan langkah yang diperlukan, namun pemerintah dan semua pihak terkait diingatkan untuk tidak melupakan gambaran yang lebih besar tentang struktural ekonomi dan pentingnya memastikan kesejahteraan bagi seluruh pekerja, baik di sektor publik maupun swasta.
Jadi itulah rangkaian informasi terkait dengan kesepakatan daripada anggota DPR RI, baik itu terkait dengan rapor dan kenaikan gaji maupun juga di sektor swasta dan pelayanan publik, Bapak Ibu. Nah, itu saja informasi dari kami. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa pada informasi terbaru berikutnya. Terima kasih.